Tragedi kapal Tampomas II adalah sejarah kelam dalam dunia pelayaran di Indonesia, di mana kecelakaan kapal Tampomas II menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Video ini berisi mengenai pengalaman keluarga kami menaiki kapal Tampomas II 3 bulan sebelum tenggelam, dan juga berita-berita yang kami peroleh dari bermacam-macam sumber. Nama Tampomas yang ditabalkan pada kapal ini adalah sebuah gunung yang terletak di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Nama gunung tersebut ditabalkan pada sebuah kapal milik Pelni yang memiliki dimensi panjang 125,6 meter dan lebar 22 meter. Tampomas II dibuat di Jepang pada tahun 1956 dan kemudian dimodifikasi di Taiwan pada tahun 1971. Jadi ketika dibeli oleh PT Pelni pada tahun 1980, kapal ini sesungguhnya sudah tergolong tua, berusia kurang lebih seperempat abad. Yang mengherankan adalah PT Pelni membelinya seharga 8,3 juta US dollar, sementara sebuah perusahaan swasta pernah ditawari kapal yang ini seharga 3,6 juta dolar saja. Sedangkan di Jepang sendiri kapal ini sudah dianggap sebagai benda afkir. PT Pelni membelinya dengan pembiayaan selama 10 tahun yang difasilitasi oleh PT Pengembangan Armada Niaga Nasional. Meskipun pada saat itu terdapat gosip miring mengapa PT Pelni mau membelinya seharga 8,3 juta dolar, sementara sebuah perusahaan swasta menolak ketika ditawari 3,6 juta dolar. Tetapi zaman itu tidak bisa disamakan dengan sekarang, tidak ada keterbukaan dan juga belum ada lembaga-lembaga yang namanya KPK dan PPATK. Sejatinya, kapal Tampomas II adalah kapal RoRo, roll on, roll off, yaitu kapal yang membawa muatan-muatan kendaraan yang bergerak dengan mesinnya sendiri pada saat masuk dan pada saat keluar. Sehingga dengan demikian kapal ini tidak cocok untuk pelayaran lintas laut, cocoknya untuk penyeberangan jarak pendek seperti yang biasa kita temui di Merak dan Bakauheni. Tampomas II memulai pelayaran perdananya di Indonesia dengan rute Padang-Jakarta. Pada saat itu selain membawa wartawan, juga membawa beberapa anggota DPR. Wartawan menulis pada saat itu terdapat beberapa kali kerusakan-kerusakan mesin yang menyebabkan pelayaran tertunda. Pada saat kami menaiki kapal ini dari Padang menuju Jakarta juga mengalami hal yang sama. Beberapa kali mesin mati, bahkan listrik pun sempat mati sehingga membuat ayah kami sangat panik. Tampomas II dioperasikan oleh PT Pelni dengan rute Padang, Jakarta, Makassar, pulang pergi. Rute-rute yang paling gemuk atau paling ramai pada saat itu. Ini adalah rute pelayaran terakhir Tampomas II, yaitu dari Jakarta menuju Makassar, dan itu adalah tanda di mana Kepulauan Masalembo tempat terjadinya kecelakaan dan tenggelamnya kapal Tampomas II. Ini adalah suasana keberangkatan. Foto ini diambil di Pelabuhan Tanjung Priok pada saat kami akan berangkat menuju Padang. Anda bisa bayangkan betapa sulitnya untuk naik ke kapal, khususnya untuk orang-orang yang berusia lanjut atau yang pernah mengalami gangguan jantung, harus naik tangga. Ini adalah suasana di dalam kabin, cukup nyaman. Ini adalah suasana di ruang makan, cukup nyaman, dan biasanya saat kita makan ditemani dengan musik yang dibawakan oleh anak buah kapal. Sabtu 24 Januari 1981, Tampomas II melakukan pelayaran terakhirnya setelah tertunda selama 1 hari karena perbaikan mesin. Sesungguhnya pelayaran rutin Jakarta, Makassar, Padang bolak-balik sangat berat bagi kapal tua ini, apalagi hanya diberi kesempatan beristirahat beberapa jam saja. Pelayaran dipimpin oleh Kapten Abdul Rifai dengan 82 anak buah kapal. Di manifest tercatat 1054 orang penumpang, namun diduga ada sekitar 400-an penumpang yang tidak tercatat di manifest. Selain itu juga membawa 191 mobil, 200 sepeda motor, dan sejumlah mesin giling. Peran muka belakang siap berlayar. Demikian komando dari kapten dari ruang kemudi. Kemudian kapal ditarik oleh kapal tunda untuk keluar dari pelabuhan mengarah ke arah timur, yaitu menuju pelabuhan Makassar.
Mulanya pelayaran berlangsung dengan lancar dan aman-aman saja sampai dengan Ahad pukul 20 malam terjadi kebakaran di ruang mesin. Sesuai SOP, Kapten langsung memerintahkan peran bahaya kebakaran dan ABK pun berusaha memadamkan api. Tetapi karena genset pun rusak, api hanya dapat dipadamkan dengan tabung pemadam kebakaran portable yang tentunya tidak memadai untuk memadamkan api di ruang mesin. Api kemudian menjalar ke palka dan membakar kendaraan-kendaraan yang memang memiliki bensin atau bahan bakar di dalam tangkinya. Api semakin liar menjalar ke seluruh bagian kapal sehingga yang terjadi adalah kepanikan di tengah laut. Senin tanggal 26 Januari 1981 turun hujan sehingga cukup membantu membuat suasana lebih sejuk. Beberapa kapal pun mulai datang memberikan pertolongan. Di antaranya adalah kapal motor Sangihe yang dipimpin oleh Kapten Agus Sumirat, salah satu teman satu angkatan atau satu letting Kapten Rifai di Akademi Ilmu Pelayaran Jakarta. Kapal-kapal penolong sudah berusaha, tetapi memang kondisinya cukup sulit di tengah laut dan juga untuk memperhatikan keselamatan dari kapal penolong itu sendiri, sehingga tidak semua penumpang dapat diselamatkan. Pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 1981 jam 12.45, Tampomas 2 tenggelam ke dasar laut. Sumber resmi pemerintah menyebutkan korban jiwa berjumlah 666 orang. Namun mengingat masih banyak penumpang yang tidak tercatat di dalam manifest, kemungkinan sangat besar jumlah penumpang yang tewas jauh lebih banyak dari itu. Dalam tragedi Tampomas 2 terdapat beberapa atau mungkin banyak peristiwa heroik yang dilakukan oleh anak-anak bangsa Indonesia. Di antaranya adalah seorang pemuda dari kapal penolong yang menyeberangi laut dengan membawa tali agar tali tersebut dapat terhubung antara kapal penolong dengan Tampomas 2. Kapten Abdul Rifai dilahirkan di Bengkulu pada tahun 1936. Berarti pada saat kecelakaan beliau berusia 45 tahun. Lulusan dari Akademi Ilmu Pelayaran Jakarta. Beliau memegang teguh sumpahnya sebagai seorang nakhoda, yaitu tidak boleh meninggalkan kapal dalam kondisi apapun. Setelah sempat dimakamkan secara massal, setelah dikenali, jenazah Kapten Rifai kemudian dimakamkan ulang di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta dengan upacara kehormatan pelaut. Sehingga saat ini, makam beliau sering diziarahi oleh para pelaut-pelaut muda. Kami bangga padamu, Kapten.